Dalam Kejadian 40, Yusuf kedatangan dua tamu agung di penjara. Kenapa disebut agung? Karena mereka orang dekat dengan kekaisaran, dengan Firaun. Satu juru minum, satu juru roti. Singkat cerita, mereka bermimpi. Yusuf menafsirkan mimpi dengan tepat. Juru roti 3 hari kemudian digantung, dan juru minum dikembalikan ke istana. Sebelum kembali ke istana, Yusuf berkata kepada juru minum, "Kamu jangan lupa ya, ceritakan masalahku supaya aku bisa segera keluar dari penjara ini." Tapi apa yang terjadi? Juru minum melupakan kebaikan Yusuf. Sebuah perenungan untuk kita. Apa reaksi kita tak kala kita juga dilupakan dalam hidup ini? Pikirkan ini baik-baik. Karena secara manusia semua kita ingin dihargai setelah melakukan sebuah kebaikan. Tapi bagaimana begitu kebaikan kita dilupakan? Adalah baik untuk merenungkan ini sehingga kita tidak gagal setelah melakukan kebaikan. Langkah awal menentukan, Bapak Ibu. Tetapi sebelum kita menyentuh garis akhir, langkah awal tidak berguna apa-apa. Melakukan kebaikan itu adalah hal yang hakiki dalam panggilan kekristenan kita. Tapi kalau kita pada akhirnya gagal hanya karena ingin mendapatkan sebuah pamrih dari apa yang kita lakukan, kita akan kecewa. Dan pada akhirnya apa yang kita telah lakukan seperti membuang garam ke laut. Kita harus sadar bahwa Tuhan sudah mengajar kita jauh sebelumnya. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kau dan saya lakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukannya dengan fokus hanya untuk Tuhan, maka kita tidak akan kecewa begitu dilupakan setelah melakukan kebaikan. Karena kita tahu kita melakukannya hanya untuk Tuhan. Pikirkan kembali hal ini, supaya persungutan tidak hadir dalam hidup kita hanya karena kita merasa kita dilupakan setelah melakukan kebaikan.